Halo teman-teman, dari Bandung ada kabar bagus buat Bobotoh. Persib sukses menaklukkan Borneo FC 3-1 di laga tunda pekan keempat Super League 2025-2026, Jumat malam di Stadion GBLA. Pertandingan ini berjalan menarik karena Persib sempat tertinggal dulu lewat gol Joel Vinicius di menit 18. Tapi setelah itu, Maung Bandung pelan-pelan bangkit dan mengambil alih permainan. Gol balasan datang dari Ramon Tanque di menit 40. Ini jadi momen penting buat Reman, karena itu adalah gol perdananya di Persib setelah 11 pertandingan tanpa torehan. Sundulan itu akhirnya memecah kebuntuan dan jadi penanda kebangkitan Persib. Masuk babak kedua, Persib makin percaya diri. Federico Barba bikin gol cantik lewat tendangan voli menit 50, lalu Sadil Ramdhani menutup laga dengan gol di menit 90+7. Hasil akhirnya 3-1 untuk Persib. Komentar pelatih. Pelatih Persib Bojan Hodak terlihat puas sekaligus sedikit terkejut dengan performa timnya. Ia bilang Persib tampil sangat baik dan bahkan mendominasi hampir sepanjang laga. Menurutnya, Borneo masih beruntung hanya kebobolan 3 gol karena Persib punya banyak peluang, terutama di babak pertama. Bojan juga memberi sorotan khusus ke para pemain muda yang turun. Dua wonderkid, Nazril Alvaro dan kiper debutan Fitrah Maulana, dapat ujian karena tampil tenang dan berani. Situasi klasemen. Dengan kemenangan ini, Persib tetap di posisi ketiga dengan 28 poin. Tetapi jaraknya makin dekat dengan Persija yang punya 29 poin dan Borneo yang memimpin klasemen dengan 33 poin. Bedanya, Persib baru main 12 kali, sementara dua tim di atasnya sudah 13 kali. Artinya, Persib masih punya satu tabungan laga yang bisa dimanfaatkan untuk memperketat persaingan papan atas. Catatan menarik dari kemenangan Persib. Ada beberapa catatan menarik dari kemenangan Persib. 3 gol ke gawang Borneo jadi jumlah terbanyak yang bersarang ke gawang Nadeo musim ini. Sebelumnya, Nadeo tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol. Persib juga kini jadi tim dengan kebobolan paling sedikit bersama Borneo, sama-sama 8 gol. Persib juga dikenal punya bek yang subur dan Barba kembali membuktikan diri dengan golnya. Secara keseluruhan, kemenangan ini bukan cuma penting untuk poin, tapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim. Apalagi, Ramon akhirnya pecah telur, Fitrah debut dengan baik, dan pemain muda lainnya menunjukkan perkembangan. Itu dia update dari Bandung. Kita tunggu saja apakah Persib bisa terus merapat ke puncak klasemen di laga-laga selanjutnya. 4 bek tengah paling berbahaya di Super League. Di musim Super League 2025-2026 ini, bukan cuma striker yang jadi sorotan. Justru ada beberapa bek tengah yang tampil produktif dan jadi ancaman serius buat lawan. Meski posisi mereka seharusnya fokus bertahan, 4 pemain ini malah rutin bantu tim mencetak gol. 4 center back yang masuk daftar paling berbahaya versi Super League musim ini adalah Federico Barba dari Persib Bandung, 3 gol, Clayton dari Persis Solo, 2 gol, Gustavo Franca dari Malut United, 2 gol, dan Slavko Damanjovic dari Bayangkara FC, 2 gol. Dan dari keempatnya, nama Federico Barba jadi yang paling menonjol. Federico Barba, bek subur dari Persib. Didatangkan Persib pada 27 Agustus 2025, Barba langsung nyetel dengan tim. Dalam 8 pertandingan ia sudah mencetak 3 gol, bermain total 595 menit dan jadi salah satu pemain yang paling rajin naik membantu serangan. Karakter permainannya memang unik, solid saat bertahan, agresif saat menyerang. Setiap ada peluang, Barba berani masuk ke kotak penalti, bikin lini belakang lawan keteteran. Sepanjang karirnya, Barba ternyata pernah bermain di 3 posisi. Bek tengah, 295 laga, 15 gol. Bek kiri, 65 laga. Gelandang, 1 laga. Bahkan di Persib, ia sedang menyumbang 1 assist di ajang IFC Champions League 2. Dari data ILIK, 7 tembakan, 3 on target. 314 dari 346 umpan sukses. 12 takal sukses, 29 intercept, 19 sapuan. Sebagai pemain berusia 32 tahun, Barba masih tampil konsisten dan punya nilai pasar sekitar 8,69 miliar rupiah. Perbandingan dengan Gustavo Franca. Nama lain yang juga cukup mencuri perhatian adalah Gustavo Franca, mantan pemain Persib yang kini membela Malut United. Franca direkrut pada Juli 2025 dan telah bermain 12 kali musim ini.
Ia mencetak 2 gol, mengantongi 3 kartu kuning, dan bermain total 1080 menit. Karirnya pun multifungsi. Bek tengah 117 laga, 9 gol. Pernah main sebagai gelandang kiri 1 laga. Dari data ILIK, 5 tembakan, 3 on target. 430 dari 515 umpan sukses. 16 tackle sukses, 29 intercept, 19 sapuan. Kesimpulan, musim ini sepertinya bukan cuma striker yang punya potensi menentukan hasil pertandingan. Para bek tengah, terutama Federico Barba, menjadi faktor penting dalam serangan tim. Baik Persib maupun Malut United mendapat banyak keuntungan dari kontribusi para pemain belakang mereka, yang produktif dan konsisten. Itu dia rangkuman 4 bek tengah paling berbahaya di Super League sejauh ini. Menarik buat ditunggu siapa yang bakal nambah gol lagi di pekan-pekan berikutnya.